Halo teman-teman, welcome to Investor Channel. Jadi channel ini akan membahas mengenai hukum dan investasi. Kali ini saya Maulana ditemani oleh rekan saya, Cahyo, akan membahas mengenai seputaran yang paling hits yang sebenarnya harus ditonton oleh banyak orang. Hal-hal yang berkaitan dengan financial technology ya, fintech. Nah, jadi bisa dibuka aja bro, santai. Kita udah prokes kok. Jadi kita lebih banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum di bidang fintech. Jadi sekalian kita juga mau sampaikan ke teman-teman yang lain, ada pemahaman yang keliru di masyarakat itu yang membahas soal fintech itu ya hanya pinjol gitu. Padahal fintech itu luas ya. Ada beberapa klaster yang masuk ke fintech, tapi ya balik lagi persepsi kan udah tergiring ke sana tuh. Itu kayak masak nasi gitu namanya Cosmos. Padahal Cosmos itu kan satu brand doang gitu. Aqua. Ya, jadi itulah pemahaman yang sebenarnya ingin kita elaborasi. Saya dengan rekan saya Cahyo yang expert memang di bidang hukum yang berkaitan dengan ini. Jadi dia akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin kita bisa saling berbagi ya kepada teman-teman semua. Jadi biar besok juga udah clear dalam mengenai fintech dan kemudian hubungan hukum yang sebetulnya harus dipahami juga buat teman-teman di luar sana. Bro, kalau kita melihat fintech di Indonesia ya, maksudnya paling enggak orang-orang tuh harus paham fintech itu ada berapa sih sebenarnya? Yang paling kelihatan aja sih sebenarnya. Tapi sebelum kesana ya bang, disclaimer dulu. Saya bukan expertise, bukan ya paling enggak saya ada di dunia ini sebagai praktisi lah gitu. Mungkin senior-senior yang lebih knowledge-nya lebih bagus banyak gitu, atau ya sekarang keterbatasan saya juga di bidang fintech ini mungkin kayak jadi pemeran di balik layarnya juga nih. Jadi kalau mungkin saya lihat dari sisi bisnis fintech mungkin ke arah ekosistem ya dia ekosistem teknologi yang ada beberapa klaster nih. Klaster itu kayak misalnya kita ibaratkan kue gitu. Ini kue yang rasa manisnya ada di ujung, ada yang rasa pahitnya di ujung mana, dan itu juga terbentuk jadi satu supaya ini orang-orang itu melihat peran masing-masing perusahaan, peran masing-masing fungsi itu bisa terpecah dari perspektif bisnis deh. Kita ngomongin misalnya fintech yang di bidang B2B itu kan kayak penyelenggara pinjam uang untuk mempertemukan nih antara si pemberi dana. Kalau kita biasa untuk di litigasi, mungkin di bidang hukum ngomongnya pemberi pinjaman terus dimediasi oleh si P2P ini untuk bisa dipertemukan dengan penerima pinjaman. P2P aplikasi lah ya, aplikasi dia ada platform khusus sendiri. Nah itu kan ekosistem yang dibuat dengan semangat supaya semuanya itu seamless kan. Makanya dia buat platform teknologi supaya kehadiran si penerima pinjaman, pemberi pinjaman, si platformnya ini tidak langsung secara fisik ada, tapi secara flow bisnisnya ini ketemu nih semuanya nih. Mereka itu ditaruh di satu media, ditaruh di satu piring buat makan bareng-bareng di situ. Menerima pinjaman yang makan dana dari si pemberi pinjamannya bisa punya keleluasaan untuk bisa menyalurkan duit sekaligus dengan konsep yang mungkin sekarang larinya ke investasi ya. Karena kan dia ada beberapa perspektif tuh. Ada dari investasi berdasarkan resiko, ada investasi yang pure karena dia memang secara korporasi untuk terjun di dunia itu gitu. Ada yang memang investasi dalam bentuk ya equity fund. Itu yang mungkin dia berarti tadi ada 3 entitas ya. Entitas si orang yang kasih pinjaman ini siapa nih? Bisa perusahaan, bisa orang nggak? Pemberi pinjaman ini bisa orang, bisa perusahaan. Jadi placing dananya ke si penyelenggara nih. Ya penyelenggara kalau kita kan tahu ada banyak ya penyelenggara gitu ya. Nah itu ada batasan nggak berapa yang harus diberi? Misalkan saya ada uang nih, maksimum saya bisa placing uang untuk diberikan ke penerima pinjaman itu berapa? Kalau sekarang kita ngacunya itu ada
POJK 77. Jadi kalau mungkin detailnya nomor berapa bisa cari sendiri, tapi kita biasa familiar dengan ngomong POJK 77. Diatur di situ batas maksimal pemberian pinjaman melalui platform itu 2 miliar. Jadi 2 miliar itu sudah terakumulasi oleh satu pemberi pinjaman, satu penerima pinjaman gitu. Jadi misalnya penerima pinjamannya itu punya beberapa pemberi pinjaman, tetap maksimalnya 2M. 2M itu badan hukum dengan orang-orang yang sama, maksimum 2M berarti ya? Ada beberapa ini sih skenario ya, strategi untuk pemberian pinjaman, cuman dengan konsep penerima pinjaman ini satu akun ini cuma boleh terima 2M maksimum. Karena ada konsep yang crowdfunding, jadi kan beberapa pemberi pinjaman, dia punya proyek berapa, terus dikumpulin, jadi maksimal 2M. Kalau equity crowdfunding itu 5M kayaknya ya, kayak dia kasih saham gitu-gitu ya. Tapi yang paling familiar ya, maksudnya orang kan juga sering bilang bahwa bunga terlalu besar. Tapi di balik itu sebenarnya, to be fair, bisnis ini kan resiko ya. Resiko. Nah, bisnis ini resiko. Artinya orang yang taruh uang itu berkemungkinan juga uangnya bisa nggak balik. Kalau dia nggak resiko, manajemen risknya bagus gitu ya. Itu untuk memverify siapa orang yang akan melakukan pinjaman itu sebenarnya di siapa bebannya? Untuk memverifikasi ada di penyelenggara sebenarnya. Kenapa itu mereka mungkin punya tools scoring sendiri. Scoring itu dalam pengertian awam berarti dia merasionalisasi suatu resiko dalam bentuk data atau angka, dia kumpulin, dia coba rasionalisasi, terus keluarnya jadinya bentuk bunga berapa. Karena mungkin ada harus dibedain antara penyelenggara yang collateral base atau yang non collateral kan. Jadi kalau mungkin giring dari perspektif masyarakat yang bilang ini bunga tinggi segala macam, karena rasionalisasi dari risiko tanpa jaminan, di mana angka-angka yang atau data-data yang disubmit sama si penerima pinjaman ini terlihat tuh apakah ini low risk, medium risk, high risk. Nah itu masing-masing kan punya angka rasional berapa tuh yang akhirnya keluar bunga sekian, terkesan jadi ini gede banget gitu. Ini kayak wah ini keren dong gitu kan. Cuman ya itu angka rasionalisasi yang akhirnya supaya ini sama-sama sehat nih, supaya sama-sama melihat bahwa perspektif tanpa jaminan itu ya tidak bisa serta-merta dengan kamu dapat dengan mudah gitu. Harus ada effort, mungkin itu yang digiring jadinya kok bunganya jadi gede, kok bunganya jadi gitu banget ya gitu. Tapi apa ya, di beberapa bisnis kan kalau kita lihat akses perbankan itu kan juga nggak gampang gitu ya. Maksudnya saya misalkan dengan bisnis kecil-kecilan, ada proyek baru, mengerjain sesuatu, bekerja di industri kreatif, itu mau ngasih jaminan ke banknya kan juga sulit. Misalnya banyak teman-teman baru bangun nih, berlima nih, kemudian dapat proyek nih, ngerjain satu event yang mungkin nilainya bisa di atas 1 miliar mungkin ya. Nah sedangkan DP pembayarannya itu 10% atau 20%, tapi kan kita mau make sure bahwa bisnis ini kan nggak terbengkalai ya gitu. Jadi kalau kita mau ke bank itu kan harus ngasih ini ya, harus ngasih kolateral atau apa gitu, bangunan tanah ya. Kita mungkin nggak punya itu gitu. Satu-satunya harapannya kita bisa kasih jaminan ke ke penyelenggara bahwa kita akan bayar loh, karena kita ada kontrak yang dibayarnya tanggal sekian. Itu memungkinkan tidak untuk kita mendapat pendanaan gitu? Memungkinkan, tapi balik lagi ini basicnya dari masing-masing produk si penyelenggara ini. Dari penyelenggara punya mungkin kebebasan ya, bisa dibilang dia punya otoritas sendiri untuk menentukan produk apa yang akan mau dia bangun. Produknya itu lihat dari sudut pandang jaminan atau enggak, lihat dari sudut pandang apakah dia itu langsung ke masyarakat umum atau ke perusahaan pinjamannya, atau mungkin dia basicnya itu misalnya tanpa jaminan tapi ada
tanpa jaminan aset gitu ya maksudnya, tapi ada jaminan untuk lainnya. Nah itu tergantung dari masing-masing otoritas masing-masing penyelenggara. Jadi kalau dibilang bisa atau enggak, ada kemungkinan bisa. Nah itu kalau bank biasanya mengambil di bank ini kan kita kecil bunganya, cuma kan lama ya, prosesnya lama, kemudian kita juga ini tanpa mengecilkan bank ya, kita ini tanpa menyudutkan. Ini ceritanya kita kan pelaku kreatif nih, maksudnya pelaku kreatif yang baru bangun nih, baru bangun sama teman-teman, tiba-tiba dapat proyek. Nah tapi proyek itu yang kayak ngasih ini tuh apa? Ya kamu ngerjain ini, kalau kamu sukses kamu nanti ada kerjaan yang baru lagi, kan berarti kan harus kita buktikan nih. Nah ngumpulin uang, udah kuras ATM semua, nggak nyampe 10% dari modal kerja yang harus kita keluarkan ke perbankan kan masih jauh nih. Nah artinya kan ada instrumen itu yang bisa. Nah kalau kerjaan proyek-proyek itu kan biasa nggak lebih dari setahun ya, proyek-proyeknya mungkin 3 atau 6 bulan. Nah dari sisi layanan ini biasanya itu mereka ngasih berapa lama gitu tahunnya? Kalau dibuat rata-rata ya tergantung, ada yang 6 sampai 1 tahun, dan balik lagi sih sebenarnya itu variabelnya sangat banyak gitu. Dilihat dari proyeksi source income-nya gimana, proyeksi bisnisnya gimana, terus kalau misalnya dengan konsep B2B itu lebih pas mungkin saya sebutnya ini short long term. Jadi ya memang untuk mengcover pinjaman-pinjaman jangka pendek yang sifatnya mungkin non kolateral gitu. Makanya dia mungkin kalau misalnya akses ke bank ya waktunya lebih lama, atau mungkin biaya-biaya di depan yang dikeluarkan akhirnya besar gitu ya. Akhirnya itu harus menggerus revenue-nya dia, dan akhirnya memilih untuk pindah nih, untuk cari mana nih penyelenggara alternatif source-nya ya.